itu ularnya tadi ya sahabat Ahmad TV. Wah, sangat unik sekali ya. Kita kebetulan ada penampakan ular. Merupakan orang-orang yang mumpuni dari Majapahit, orang-orang tua lah, Pak. Resi atau apa, sesepuh Majapahit itu kumpulnya di situ. Jadi itu untuk apakah untuk menampang. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ahmad TV dimanapun Anda berada. Ya, kita ketemu lagi di Trowulan ya, Kota Raja Trowulan ya, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ya. Saat ini kita berada di apa ini? Seperti bendungan besar ya, bendungan tempat air terbesar di Jawa Timur. Ini merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Majapahit yang terbesar di Indonesia ya sahabat Ahmad TV. Yang terbesar dan apa ya, termegah ini ya. Karena ini usianya sudah 800 tahun lebih ya. Tentunya hampir dari para ahli ini sempat heran ya, karena bagaimana bisa bendungan atau kolam yang ada di kota Raja Majapahit ini bisa tetap mengalir ya, airnya tetap ada airnya, padahal ini jauh dari pegunungan ya, jauh dari pegunungan, jauh dari laut. Jadi airnya ini bersumber, konon ada yang mengatakan dari Jolotundo, ada yang seperti itu ya. Tapi kita tidak bisa membaca laporan secara tertulis ya. Ini hanya dari cerita rakyat. Ya, ini maaf sahabat ya. Ternyata ini ada ular ya. Ini ada penampakan ular ya sahabat Ahmad TV. Itu kita lihat. Ya, ada ular di situ ya. Ada anak ular ya. Entah ular apa itu ya, lurik-lurik ini ya. Sisinya, ada sisinya itu ya. Ularnya sangat kecil ya, tapi kalau mematok ya tetap sakit itu ya sahabat Ahmad TV. Ya entah ular apa itu, kita tidak tahu. Semoga itu ular beneran ya sahabat Ahmad TV. Ini kita lihat ada penampakan ular ya di sini, sahabat Ahmad TV. Ularnya sangat gesit sekali, kecil ya tapi ya ini. Biar dia menepi dulu ya, nanti kita lihat. Itu ya sahabat, ada ular, penampakan ular yang ada di kolam Sigaran. Ini kolam yang terbesar di Indonesia, salah satu peninggalan mahakarya dari kerajaan megah dari Majapahit ya sahabat Ahmad TV. Seperti ini ya bangunan batanya ini, sudah didesain sedemikian rupa oleh para ahli sejarah. Sudah meneliti, desainnya sangat bagus. Kita lihat yang sebelah tepinya ini membujur ya, membujur, dan sini juga membujur. Sedangkan yang tengah ini disusun satu dengan yang lainnya, ini mengunci ya. Jadi saling mengunci seperti itu. Ya, kita lihat. Ya, itu ularnya tadi ya sahabat Ahmad TV. Wah, sangat unik sekali ya. Kita kebetulan ada penampakan ular.
Ya lumayan ularnya ini ya, berliku-liku, sisiknya itu hitam putih ya. Ya teman, kita menggunakan drone, jadi nanti biar bisa dilihat kolam segaran ini dari berbagai sisi ya, utamanya nanti dari atas seperti apa. Nanti kita lihat Kota Raja ini bagaimana, Kota Raja Majapahit ini kalau kita lihat dari kolam segaran ya. Lihat kolam segaran dulu dari atas. Pesawatnya. Sebagai orang tua atau sesepuh daerah sini, kolam segaran ini dulu sebenarnya itu untuk apa sih Pak? Jadi kolam segaran ini ada dua versi. Kalau segi versi sebenarnya ini itu urusan BPJB atau arkeolog. Kalau ini urusan versi pertama, ini segi masyarakat turun menurun di wilayah sekitar. Itu sebenarnya kolam segaran itu hanya katanya ini dulu dibuat perjamuan atau tempat tamu-tamu dari mancanegara, tamunya segi Majapahit itu. Dan dulu juga pernah ada pun cerita rakyat ini kolam segaran itu merupakan dijadikan tempat penempatan abu jenazah para sesepuh Majapahit, istilah larung saji. Karena apa? Segaran itu bisa menembus dari segi ada saluran air dari arah ke utara menuju Blender atau Gemaan, itu ke arah Sungai Berantas. Itu saluran dari kolam segaran. Itu pun cerita ini sebenarnya itu ada bentuk-bentuk fisik dari saluran-saluran itu dulu masih ada. Akan tetapi itu keadaan itu patah-patah, apalagi sekarang itu tertimbun keadaannya. Tapi dulu itu saluran itu masih kelihatan, tapi keadaan sudah tertutup kalau di kolam segarannya. Itu yang sebelah utara Pak nggih. Kalau dilihat dari fisiknya itu sebelah utara. Sebelah mana Pak? Jadi kolam segaran sebelah barat daya, tapi sebelah utara kolam. Itu sebelah barat. Sebelah timur, maaf, sebelah timur kolam. Tapi yang sebelah utara itu segi saluran pada zaman dulu. Nah, makanya kolam segaran itu dulu dijuluki istilah seperti konon tito-tito nenek moyang kita yang di lingkungan kolam. Jadi kolam ini merupakan simbol dari Majapahit dulu. Kan ini termasuk jauh dari pantai, jauh dari mana itu. Makanya kalau orang-orang asing itu senang juga di seperti kayak di pantai. Ya, makanya kalau tamu dari mancanegara, dari asing, makanya ditaruh di tempat tepi kolam. Itu cerita rakyat seperti itu. Makanya kalau setelah perjamuan, setelah makan, setelah rileks kan ditepikan di kolam segaran. Terus akhirnya setelah perjamuan itu, akhirnya lah ini dibuang alat-alatnya, perabotan makan itu Pak. Perabotan makannya itu dibuang ke arah dalam kolam itu. Ya, padahal itu dari emas Pak. Itu maksudnya apa Pak kok dibuang itu? Jadi kemungkinan masalah ini cerita ke cerita, mungkin juga dia itu menonjolkan bahwa Majapahit itu memang betul-betul itu kaya dan mumpuni masalah benda logam dari perhiasan. Itu yang diperlihatkan karena apa? Dulu itu mungkin ada kereta
karena kebanyakan kereta-kereta motif-motif itu ada kayak yang seperti itu gitu. Oh, tapi setelah dibuang katanya tamunya pulang itu diambil lagi Pak ya? Pak, apakah dulu pernah di kolam segaran ini digali atau ekskavasi dan apa saja yang ditemukan? Karena banyak sekali yang menganggap bahwa di kolam segaran atau di bawah, di dalamnya ini itu banyak sekali benda-benda berharga. Menurut saya hanyalah kita orang tua ya, tapi sudah lama itu. Jadi kita tahunya itu sudah lama, sekitar 1981 atau 776 atau 79, pokoknya sekitar 80 lah. Itu pernah juga digali. Beberapa arkeolog itu menggali sebelah timur, tapi timur itu sebelah selatan. Itu pernah juga saya sendiri pada masa itu, masa kita itu masa kecil. Maksudnya Bapak melihat sendiri ya gitu? Iya, kita melihat itu pernah juga petok keberapa itu pernah ditemukan. Itu kail, mata kail merupakan dari emas. Itu ada dua kail, yang satu itu masih utuh, yang patah itu satu. Itu tinggalan yang pernah ditemukan. Dari emas Pak ya? Iya. Waktu ingat saya itu dari emas. Itu saya masih kecil pada dulu. Tadi pengingatan saya itu masih agak ingat ya? Makanya tapi agak ingat sedikit lah. Lupa ingat. Ya, lupa ingat karena kan sudah lama ya. Sudah lama. Berapa puluh tahun yang lalu. Pak, saya mau tanya lagi. Ini kan kolam segaran ini kan jauh dari pantai, jauh dari pegunungan ya. Pegunungan meskipun sekitar kurang lebih 10 kiloan. Ini sumber airnya dari mana kok kolam segaran ini nggak pernah habis ya? Menurut saya Pak. Jadi gini, dulu cerita-cerita ini pada kakek saya, mbah buyut saya pernah juga cerita. Sebenarnya itu ada selatan kolam itu ada seperti rerawa. Rerawa itu kalau masyarakat itu dinamakan balong bunder. Nah, balong bunder inilah itu dulu. Itu kalau menurut cerita di lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, itu katanya untuk dibilang Balai Kambang. Balai Kambang ini merupakan ada airnya tidak terlalu habis. Itu airnya jadi di sebelah timur sana itu ada gunung namanya Gunung. Jadi Gunung Penanggungan di sana. Akhirnya di sana ada air yang mengalir kecil ke arah Balong Bunder. Jadi inilah tidak habis di situ. Dan sama dengan mata air di mungkin Candi Tikus. Candi Tikus dulu mungkin ada mata air di sana. Sekarang kan sudah habis. Mungkin dulu itu sama, mungkin saluran itu agak satu saluran mungkin. Dari di sini itu terusannya akhirnya lah. Makanya akhirnya ini terus dibuang ke arah kolam segaran ini. Terus akhirnya juga dibuat untuk saluran ke air pertanian lagi. Nah itu. Itulah. Nah makanya kehebatannya Majapahit dulu. Nah makanya itu merupakan strategi dari pembuatan balong bunder. Balong bunder yang disebut orang-orang itu balong bunder karena berbentuk lingkaran. Tetapi dulu itu Balai Kambang, merupakan orang-orang yang mumpuni dari Majapahit, orang-orang tua lah Pak. Resi atau apa, sesepuh Majapahit itu kumpulnya di situ. Subscribe, like, dan komen channel Hamba TVAE. Terima kasih.